Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari perbandingan bagian dalam vektor dan koordinat. Ini merupakan video ketiga dari pembelajaran vektor. Bagi adik-adik yang belum mengikuti video pertama dan kedua, pengertian vektor dan kedudukan vektor di dalam ruang, sebaiknya mengikuti tonton dulu dua video itu agar konsepnya saling berkesinambungan. Oke, kita langsung saja mulai. Pada bagian pertama, kita akan melihat perbandingan bagian ruas garis. Seperti ini. Sedangkan bagian kedua, kita akan melihat pembagian ruas garis dalam bentuk vektor. Ya, jadi ruas garisnya dibagi dengan menggunakan vektor. Kita bahas satu persatu. Perbandingan bagian ruas garis. Apabila titik P membagi AB di dalam, ya berarti dalam kedudukannya P ada di antara A dan B. Nah, seperti ini. Ini bagian pertama, bila P ada di antara A dan B. Sedangkan pada bagian kedua, kita akan lihat bagaimana P ada di luar ruas garis AB. Kalau di luar, maka merupakan perpanjangan dari ruas garis AB. Bisa ke kanan, P ini juga bisa di kiri titik A. Mari kita lihat satu persatu. Bila P ada di dalam ruas garis AB. Suatu titik P membagi ruas garis AB dalam perbandingan M berbanding M. M berbanding N. Kita lihat ilustrasinya. Ini ada ruas garis, titik A, titik B, ini ruas garis AB. P membagi ruas garis AB ada di dalamnya dengan perbandingan M berbanding N. Ini P ada di antara A dan B. Perbandingannya AP, ini M, PB, N. Ya, perbandingannya M berbanding N. Maka vektor AP, ingat vektor berarti arahnya ya, AP berarti pangkal di A, ujung di P. Vektor AP dan vektor PB mempunyai arah yang sama ya, sama-sama ke kanan. Dan perbandingannya juga merupakan bilangan yang mempunyai tanda yang sama, mengikuti arah vektor ya. Kalau vektornya searah, maka tandanya sama. AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Ya, nampak ya dalam ilustrasi garis di atas. Tapi bisa juga AP itu dinyatakan sebagai AP berbanding AB, AB-nya lebih panjang ya. Maka perbandingannya sama dengan M berbanding M tambah N karena AP, AB itu merupakan gabungan dua buah vektor AP dan PB. Jadi penjumlahan M dan N. Sampai di sini, mudah-mudahan masih bisa diikuti. Kita lanjutkan. Bila titik dalam pasangan koordinat, tadi ilustrasi titik tanpa pasangan koordinat. Sekarang bagaimana kalau titik-titik itu berada dalam pasangan koordinat? Ini ruas garis, titik A, saya namakan A dengan koordinat X1, Y1, Z1. Titik B, koordinatnya X2, Y2, Z2. Ini titik P ada di tengah. Saya misalkan titik P itu dengan XP, YP, dan ZP. Perbandingannya AP, M, PB, N. Maka, untuk menentukan koordinat titik P, kita gunakan perbandingan, ya. M, ini perbandingan AP ya, akan kita kalikan dengan titik yang tidak memuat perbandingan, titik ujungnya, ini B. Nanti N akan kita kalikan dengan titik A, begitu ya. Kita lihat XP, M dikali X-nya untuk B, X2, dan N dikali X untuk A. Seperti yang saya jelaskan tadi, titik yang merupakan perbandingan itu, ambil perbandingannya dikali titik yang lain. Ya, dibagi M tambah N, jumlah perbandingan semuanya. Untuk koordinat titik X dari P. Sedangkan koordinat titik Y dari P, MY2 tambah NY1 dibagi M tambah N. Ya, mengikuti saja polanya. Nah, kalau untuk Z, MZ2 ditambah NZ1 dibagi M tambah N. Ya, kita perpanjangkan polanya.
Oke? Ini mencari pasangan koordinat untuk titik P. Jadi setelah didapat angkanya atau bilangannya, itulah pasangan koordinat untuk titik P. Bisa ya? Kita lanjutkan. Untuk memahami konsep tadi, mari kita lihat contoh berikut. Jika titik P membagi garis hubung A, ini ada pasangan koordinatnya, B ada pasangan koordinatnya, membagi di dalam dengan perbandingan 3/2, maka koordinat titik P yang memenuhi, ini bentuk soal pilihan ganda, diberikan 5 option. Untuk menjawab option ini, mari kita bahas terlebih dahulu penyelesaian dari contoh soal ini. Diketahui titik A 0, 1, 5 dan titik B 0, -4, 5. Kita pasangkan dulu dalam ilustrasi ruas garis, ini A-nya, B. Tadi P membagi di dalam ya, berarti P terletak di antara A dan B. Nah, ini akan kita cari koordinat dari titik P ini. Jadi cari komponen-komponen X, Y, dan Z. AP 3 perbandingannya ya. PB 2. Saya ulang, AP-nya 3, PB-nya 2. Maka untuk menentukan koordinat titik P, kita gunakan perbandingan 3 ini dikali koordinat B-nya ya untuk X. Ya, 3 kali 0 tambah 2 kali 0 dibagi jumlah perbandingannya menghasilkan 0/5 sama dengan 0. Cara yang sama akan kita perpanjang untuk komponen Y. YP 3 dikali pasangan untuk B-nya -4, 2 dikali pasangan A-nya 1. Dibagi jumlah perbandingan, -12 tambah 2, -10, dibagi 5, -2. Kita lanjutkan dengan perpanjangan untuk komponen Z dengan pola yang sama. 3 dikali 5 tambah 2 kali 5 dibagi jumlah perbandingan, 3/2 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kita sudah dapat nilai untuk masing-masing komponen kartesiusnya, X, Y, dan Z, maka kita peroleh koordinat titik P 0, -2, 5. Jawaban ini ada pada option A. Gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa diterima. Kita lanjutkan. Bila P ada di luar AB, tadi untuk P yang ada di dalam atau di tengah antara ruas garis AB. Ilustrasinya ada titik A, titik B, P ada pada perpanjangan ya. Saya dalam contoh ini saya kasih perpanjangan di kanan B, tapi bisa juga diperluas untuk perpanjangan ke arah kiri A dengan pola yang sama. Perbandingan AP, M. Kita lihat baik-baik, AP ini panjang ya, lebih panjang daripada AB. Sedangkan PB, N. Nah, bisa dilihat ya, mudah-mudahan dengan gambar ini bisa membantu. Maka, vektor AP dan vektor PB, ingat arahnya satu ke kanan, satunya ke kiri. Arahnya saling berlawanan. Ingat pada video pertama ya. Dan MN mempunyai tanda yang berbeda. Kalau arahnya satu arah ke kanan, satu arah ke kiri, pasti tandanya berbeda arah vektornya ya. Kita peroleh perbandingan AP, itu M, berbanding PB. Berarti balas arah berlawanannya, min atau negatif N. Saya ulang, AP berbanding PB sama dengan M berbanding negatif N. Nah, bisa juga dinyatakan sebagai AP berbanding AB, AP-nya lebih panjang, AB-nya lebih pendek, arahnya berlawanan, ya. Maka perbandingannya M berbanding M kurang N. AB-nya itu M kurang N. Oke, bisa diterima? Lanjut. Kita lihat contoh untuk mendalami konsep tersebut. Jika titik P membagi ruas garis hubung atau ruas garis AB, ini pasangan koordinatnya, dengan perbandingan AB berbanding AP sama dengan 3/5. Tentukan koordinat titik P. Kita buat dulu. Ini A,
B. AB-nya tadi apa? Perbandingannya 3. Terus AP-nya perbandingan 5. Berarti lebih panjangnya P ada di luar. Perbandingannya 5. Demikian ilustrasinya. Ya, mudah-mudahan soal ini dengan tampilan gambar ini membuat konsepnya semakin jelas ya. Saya ulang, AB berbanding AP 3 berbanding 5. Nah, dengan melihat perbandingan ini sudah pasti P-nya ada di luar ruas garis AB. Oke, kita tuliskan dulu. AB berbanding AP tadi 3 berbanding 5. Bisa dinyatakan juga, ingat pada penjelasan sebelumnya, bisa dinyatakan sebagai AP berbanding PB sama dengan 5 berbanding negatif 2. Negatif 2 diperoleh dari mana? 5 dikurang 3 dengan arah yang berlawanan. 5 kurang 3 dapat 2, tapi vektornya PB berlawanan arah dengan AP. Maka perbandingannya menjadi negatif 2. Ya. Kenapa harus dirubah demikian? Karena kalau kita mau pakai penyelesaian seperti konsep penjelasan saya sebelumnya, maka posisikan titik AP berbanding PB. Jadi P dengan P ini ujung dan pangkal harus diletakkan dalam posisi perbandingan demikian ya. AP berbanding PB sama dengan 5 berbanding negatif 2. Ini yang akan kita pakai untuk menghitung besarnya atau posisi koordinat titik P itu sendiri. XP kita ambil dari 5 tadi ya. 5 dikalikan titik B-nya. 0, negatif 2 untuk titik X-nya 0. Begitu ya, mengikuti pola konsep sebelumnya. 5 kurang 2, ini kan diperoleh dari 5 tambah negatif 2 ya. Hasil penjumlahan dari dua perbandingan itu. Kita peroleh 5 kurang 2, 0 dibagi 3 sama dengan 0. Ini komponen X. Kita lanjut ke komponen Y. 5 dikali untuk B-nya negatif 4. Negatif 2 dikali A-nya 1. Dan seterusnya. 5 kurang 2 kita peroleh negatif 22 dibagi 3. Begitupun untuk komponen Z. 5 kali 5 negatif 2 kali 5. Gitu ya. 5 kurang 2 sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, X, Y, Z sudah diperoleh. Maka koordinat titik P-nya kita tulis sebagai 0, negatif 22 per 3, dan 5. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Yang terpenting tuh merubah perbandingannya ini. Oke, baik. Untuk lebih memahami penjelasan saya di video ini, mari kita perhatikan latihan soal berikut. Adik-adik, silahkan membaca dengan baik, bekerja sebagai tugas mandiri. Nanti saya akan membahas jawaban ini di akhir dari video saya tentang materi vektor. Jadi pembahasan saya itu merupakan cross check saja dari apa yang sudah adik-adik kerjakan. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan bertanya pada kolom komen. Mudah-mudahan saya akan segera merespon jawaban adik-adik sekalian. Sebelum mengakhiri penjelasan saya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dalam video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan video bagian keempat.